Jadi, manfaat dari tablet tambah darah adalah agar kandungan zat besi di dalam tubuh meningkat. Karena seperti yang kita ketahui, Hb atau hemoglobin yang berfungsi untuk mengantarkan oksigen ke seluruh tubuh atau juga nutrisi ke seluruh tubuh, itu terbentuk salah satunya adalah dari komponen zat besi ini. Nah, pada saat kita kekurangan zat besi, tentu hemoglobin juga akan menurun. Atau meskipun jumlahnya normal, biasanya kandungannya kurang baik karena tidak terdapat zat besi yang cukup. Nah, pada saat seseorang mengkonsumsi zat besi dalam kondisi normal, hemoglobin akan mengikat zat besi tadi sehingga akan bermanfaat untuk mengalirkan oksigen dan juga nutrisi ke seluruh tubuh. Nah, jadi pada seseorang individu yang memiliki Hb yang rendah atau zat besi yang rendah, itu akan berpengaruh. Biasanya tandanya ditandai dengan 5L, lemah, lelah, lesu, lunglai, dan lalai. Kenapa? Karena biasanya tubuh sulit fokus sehingga jadi mudah lupa, mudah menyerap informasi. Ini juga penting nih pada anak-anak yang masih dalam proses belajar mengajar, tentunya tidak boleh kekurangan dari hemoglobin atau zat besi tadi. Ada hubungannya dengan kelancaran menstruasi. Sebenarnya di dalam darah itu kan tadi ada sel darah putih, sel darah merah, kemudian plasma, trombosit, dan lain-lain. Nah, di dalam sel darah merah ini terdapat Hb. Hb tadi di dalamnya terikat dengan zat besi. Zat besi tadilah yang apabila jumlahnya kurang akan menyebabkan Hb-nya kurang dan sel darah merah pun tidak akan baik dalam proses dan fungsinya. Fungsinya apa sih sel darah merah dan hemoglobin itu? Fungsi utamanya adalah untuk mengantarkan nutrisi dan oksigen dari dan ke seluruh tubuh atau seluruh peredaran tubuh, contohnya otak, kemudian otot, untuk pertumbuhan dan perkembangan juga karena mengantarkan nutrisi, dan untuk kelancaran dari menstruasi juga, karena pada saat menstruasi terjadi tentunya akan meluruh ya lapisan dari dinding rahim. Nah, lapisan mukosa dari rahim tadi itu apabila luruh akan mengeluarkan darah yang cukup banyak. Apabila jumlah darah atau Hb-nya rendah, tentu akan menyebabkan keluhan yang tidak baik pada seseorang. Namun, jika kondisi Hb atau sel darah merahnya sudah cukup di dalam diri seseorang, tentu pada saat menstruasi tidak akan terlalu menimbulkan gejala yang bermakna. Betul sekali ya, konsumsi tablet tambah darah itu sangat penting. Sebenarnya tidak hanya pada saat usia anak, mundur ke belakang pada saat seorang wanita mulai mengalami menstruasi itu juga perlu. Karena apa? Persiapan menuju proses kehamilan. Pada saat ibu hamil tidak boleh mengalami anemia. Ibu yang mengalami anemia akan cenderung menghasilkan anak yang kekurangan nutrisi. Anak yang nutrisi akan menimbulkan resiko stunting. Dan pada saat anak tersebut stunting, dia pun akan menjadi seorang ibu yang biasanya kekurangan darah juga, anemia juga, dan akan menimbulkan siklus generasi yang seperti itu. Jadi, konsumsi tablet tambah darah sudah dikonsumsi dari remaja, terutama putri, kemudian pada saat hamil, pada saat menyusui, dan kemudian pada saat anak lahir. Dari usia anak 1 tahun itu sudah mulai boleh diberikan penambah darah yang bentuknya tetes. Nah, setelah anak usia 2 tahun itu mulai diberikan penambah darah, bisa tetes, bisa sirup, bisa juga yang tablet jika sudah dewasa. Kemudian itu rutin diberikan. Dari pemerintah sendiri mengadakan program untuk pemberian tablet tambah darah kepada siswa-siswa putri, itu diberikan 1 tablet setiap minggu. Artinya dalam 1 bulan mereka mendapatkan 4 tablet. Nah, itu berfungsi dan bermanfaat karena tablet tambah darah tadi akan berikatan dengan hemoglobin sehingga sel darah merah akan menjadi lebih baik. Nah, kemudian pada saat seseorang mengalami anemia itu harus ditambahkan jumlah tablet tambah darah yang dikonsumsi. Misalkan anemia kita bagi menjadi anemia ringan, sedang, dan berat. Untuk kadar hemoglobin yang normal itu adalah 12 ke atas. Nah, untuk anemia ringan itu dari 11 sampai dengan 11,9. Anemia sedang itu berkisar dari 8,1 sampai dengan 10,9. Dan untuk anemia yang berat itu ada di bawah 8. Anemia yang ringan bisa menggunakan tablet tambah darah setiap hari, diminum 1 tablet selama 2 minggu sampai dengan 4 minggu. Bisa dilakukan evaluasi pemeriksaan Hb setelah selesai melakukan terapi. Jika sudah normal, bisa dilakukan penggunaan setiap minggu yang dikonsumsi 1 tablet. Namun, jika masuk ke kategori anemia sedang, itu bisa dikonsumsi 2 tablet setiap hari selama 2 sampai dengan 4 minggu dengan evaluasi setelah terapi sampai kembali ke normal.
Kemudian jika masuk ke dalam kategori anemia berat, itu harus dirujuk ya. Bahkan jika memungkinkan akan dilakukan pemberian transfusi darah. Nah, pada saat seseorang sedang dilakukan terapi pemberian tablet tambah darah, namun tidak menunjukkan hasil yang bermakna atau HB-nya tidak berangsur membaik, harus dilakukan perujukan juga karena perlu dipertimbangkan apakah ada penyebab lain HB anak tersebut tidak kunjung naik. Salah satunya adalah perdarahan yang tidak diketahui atau kelainan darah yang menyertai pasien tersebut.